Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Puspitasari dari kelas 3AD 3 Teknik Kimia nomor absen 13. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal leaching single stage. Untuk soalnya diambil dari Kian Koplis nomor 1292. Nah, di sini diketahui ada sebuah salary yang berupa flake soybean dengan beratnya massa total yang masuk itu sebesar 100 kg dengan mengandung 75 kg inert solid dan 25 kg solution atau larutannya, dimana dengan fraksinya itu 10% mengandung minyak dan 90% itu nantinya akan mengandung pelarutnya. Nah, di salary ini nanti dikontakkan dengan 100 kg dari heksana murni dalam single state yang punya nilai N itu pada bagian outlet underflow sebesar 1,5 kg solid per kilogram larutan. Nah, yang ditanyakan yaitu keluaran atau pada overflow, exit overflow yaitu V1, dan pada underflow-nya, exit underflow-nya itu L1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita buat dulu skema dari proses leaching single stage ini agar kita lebih mudah memahami maksud dari soal tersebut. Nah, untuk aliran underflow, feed yang masuk itu nanti berupa L0, di mana fraksinya yaitu Y0. Lalu pada exit underflow-nya itu berupa L1 dan fraksinya berupa Y1. Lalu pada aliran overflow, feed yang masuk itu berupa V2 dan fraksinya X2, dan pada exit overflow-nya itu berupa V1 dan fraksinya yaitu X1, dimana yang ditanyakan dalam soal ini yaitu aliran keluaran di V1 sama L1. Nah, di soal ini kita lakukan basis larutan bebas solid, dimana A-nya itu berupa solut atau oilnya atau minyaknya nanti, lalu B-nya itu inner solid dan C-nya itu solvent atau pelarutnya. Nah, diketahui pada aliran soybean-nya itu atau salary itu beratnya yaitu massa totalnya 100 kg, dimana dia mengandung L0 dan B. Nah, L0-nya ini yaitu sebanyak 25 kg dan B-nya itu 75 kg. Y0-nya itu 10%. Seperti yang dikatakan di soal, itu mengandung 10% minyak. Nah, pada aliran V2 atau solvent yaitu yang menggunakan pure hexan itu mengandung masanya sebesar 100 kg, dimana X2-nya itu sama dengan 0. Dan diketahui juga nilai N pada outlet underflow, perhatikan N1 pada outlet underflow, N1-nya itu sama dengan 1,5 kg solid per kilogram solution. Setelah kita memahami dari maksud dari soalnya, sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Yang pertama kita hitung neraca massa totalnya. Di sini rumusnya yaitu L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1. L0-nya tadi kan 25 kg, V2-nya 100 kg, dimana L1 ditambah V1 itu sama dengan M. Jadi M itu sama dengan 125 kg. Nah, lalu masuk ke neraca massa komponen. Neraca massa komponen yaitu Y0 dikali L0 ditambah X2 kali V2 sama dengan Y1 kali L1 ditambah X1 dikali V1. Y0-nya tadi 0,1, lalu L0-nya 25 kg ditambah X0-nya tadi 0, lalu V2-nya itu 100, dimana Y1 ditambah L1 mohon maaf,
Y1 dikali L1 ditambah X1 dikali V1 itu sama dengan XM dikalikan M. Nah, di sini diperoleh 2,5 ditambah 0 sama dengan XM-nya belum diketahui, lalu M-nya tadi kan 125 kg, sehingga XM-nya diperoleh sama dengan 0,02. Dari XM ini kita bisa nyari koordinat titik M, dimana kita gunakan rumus berikut. B sama dengan NM dikalikan M. B nya tadi kan 75 kg, sama dengan NM nya itu yang dicari, dan M nya itu tadi 125 kg, sehingga NM nya ketemu 0,6. Nah, lalu koordinat M nya itu sama dengan XM di XM, NM, dimana XM nya tadi 0,02, 0,6. Lalu kita cari koordinat di titik L0. Titik L0 ini pada aliran yang mengandung feed 100 kg soybean, dimana Y0 nya tadi sama dengan 0,1 dan N0 itu sama dengan kilogram solid per kilogram solution, dimana solidnya tadi sebesar 75 kg dan solusinya itu sebesar 25 kg, sehingga N0 nya ketemu 3, sehingga koordinat L0 itu sama dengan Y0, N0 berarti 0,1,3. Lalu kita cari koordinat titik V2. Di sini aliran V2 itu yaitu aliran yang mengandung solvent 100 kg pure heksan, dimana A-nya ini sama dengan 0, B-nya itu juga sama dengan 0, dan C-nya atau solventnya itu sama dengan 100. Untuk XM-nya, X2-nya itu kan sama dengan rumusnya A per A plus C, dimana A-nya itu tadi 0 dan A-nya dibagi A itu 0 ditambah C-nya 100 sama dengan 0. N2-nya rumusnya B per A plus C, ketemu N2-nya sama dengan 0, sehingga koordinat V2 itu sama dengan X2, N2 yaitu 0,0. Nah, dari koordinat titik yang kita cari tadi, sekarang kita plotkan ke dalam grafik. Nah, untuk yang pertama, untuk garis vertikalnya itu sebagai NA, lalu pada garis horizontalnya itu XA atau YA. Nah, di sini tadi kan yang kita cari itu titik L0, V0 sama M. Nah, kita plotkan L0 nya tadi kan 0,1,3, X nya 0,1, Y0 nya 0,1 dan NA nya itu N0 nya itu sama dengan 3. Berarti titiknya di sini. Lalu V2 tadi 0,0 berarti di sini. Lalu M-nya tadi kan 0,2,06, 0,2, XA-nya 0,2, lalu M-nya itu 0,6, berarti titiknya di sini. Nah, untuk underflow-nya di sini kan ini merupakan garis overflow, dan untuk garis underflow itu N-nya tadi sama dengan 1,5, berarti di sini. Ini kita tarik garis N1,5 atau garis underflow. Nah, dari titik M yang kita tarik ke atas sampai memotong garis underflow itu sebagai
nanti perpotongan garisnya itu dinamakan titik L1, dan pada titik M ditarik ke bawah sampai memotong garis overflow, nanti titiknya ini dinamakan titik V1. Nah, di sini koordinat L1 dan V1-nya sudah ketemu. Lalu kita cari L1 menggunakan persamaan 12, 9, 6, di mana rumusnya N1 dikalikan V1, N1 dikalikan L1 sama dengan M dikalikan NM. Untuk N1-nya tadi kan sama dengan 1,5, L1-nya yang kita cari, lalu M-nya tadi kan 125 kg dan NM-nya itu tadi 0,6, sehingga L1-nya ketemu 50 kg. Lalu kita cari V1 menggunakan rumus atau persamaan dari 12.94. Nah, di sini L0 ditambah V2 sama dengan L1 ditambah V1. Di mana L0 itu tadi 25 kg, V2-nya 100 kg, dan L1-nya tadi adalah 50 kg ditambah V1-nya yang kita cari, sehingga V1 ketemu 75 kg. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.